Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Awaludin Ma'ruf, SIP MSc, dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan Politik Lokal dengan nomor INDN 0916058304. Kami membuat video ini sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikasi dosen PDD UKT TPT 2025 dengan mata kuliah yang kami ampu adalah demokrasi dan politik lokal. Mata kuliah demokrasi dan politik lokal ini membahas konsep-konsep tentang demokrasi dan implementasi pada konteks lokal di Indonesia. Kemudian juga mempelajari teori-teori dasar dari demokrasi, kemudian mempelajari sistem politik lokal, otonomi daerah, bagaimana pemilihan kepala daerah atau pilkada di level lokal, bagaimana dinamika partisipasi politik masyarakat lokal, serta demokratisasi di tingkat lokal. Mata kuliah ini juga mengintegrasikan pendekatan dengan analisis empiris dan teoritis dengan fenomena-fenomena kontemporer. Dari mata kuliah ini kami akan menyampaikan CPL Prodi diantaranya yang pertama bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian CPL berikutnya bagaimana menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian menerapkan teori pemerintahan, politik, kepemimpinan negara, dan demokrasi. Kemudian capaian CPL Prodi berikutnya menerapkan teori penyelenggaraan pemerintahan nasional, daerah, dan desa. Kemudian berikutnya menerapkan konsep dan model dalam birokrasi dan manajemen pemerintahan serta organisasi di sektor publik. Berikutnya menganalisis teori penyelenggaraan pemerintahan nasional, daerah, dan desa. CPL berikutnya menganalisis konsep dan model dalam birokrasi dan manajemen pemerintahan serta organisasi sektor publik. Berikutnya kemudian kami akan menyampaikan CPMK, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah Demokrasi dan Politik Lokal. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, yang pertama diharapkan CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar demokrasi dan teori-teori politik lokal. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dinamika politik lokal di Indonesia dalam perspektif teoritis. Yang berikutnya CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi demokrasi di tingkat lokal. Berikutnya mahasiswa mampu merancang penelitian tentang fenomena politik lokal. Kemudian CPMK kelima, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis politik lokal secara akademik. Berikutnya kami akan menyampaikan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya CPMK yang pertama, mahasiswa memahami konsep-konsep dasar demokrasi dan ruang lingkup politik lokal. Kemudian CPMK berikutnya, yang kedua, mahasiswa mampu menguasai berbagai teori demokrasi. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep politik lokal dan local governance. Yang CPMK yang keempat, mahasiswa menganalisis implementasi otonomi daerah. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis sistem dan dinamika politik lokal. Yang berikutnya CPMK yang ketujuh, mahasiswa menganalisis peran partai dalam politik lokal. CPMK ke-8, evaluasi ujian semester menengah, bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori yang diberikan sebelumnya. Kemudian CPMK yang ke-9, mahasiswa menganalisis partisipasi politik di tingkat lokal. CPMK yang ke-10, mahasiswa mengevaluasi akuntabilitas pemerintahan lokal. CPMK yang ke-11, mahasiswa menganalisis tantangan good governance khususnya di tingkat lokal. Kemudian CPMK yang ke-12, mahasiswa mengidentifikasi isu-isu yang terkini tentang politik lokal. CPMK berikutnya yang ke-13, bagaimana mahasiswa mempelajari perbandingan politik lokal, komparatif lokal politik. CPMK yang ke-14, ke-14, mahasiswa mengidentifikasi tantangan demokratisasi lokal. CPMK yang ke-15, mahasiswa mengevaluasi prospek demokrasi lokal di Indonesia.
Dan yang terakhir CPMK yang ke-16 itu ujian akhir semester evaluasi komprehensif terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi demokrasi dan politik lokal secara menyeluruh. Kemudian bagaimana beban mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang dimana dalam analisis penilaian komponen bobot deskripsi penilaian itu yang paling penting adalah partisipasi dan diskusi dan serta kehadiran itu bobot nilainya adalah 10%. Bagaimana keaktifan dalam diskusi kelas. Kemudian yang berikutnya yang kedua bobot komponen penilaian dari grade penilaian mahasiswa. Bagaimana keaktifan pemahaman mahasiswa terhadap kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di ruang kelas sebanyak 10%. Kemudian tugas individu sebanyak 15%. Bobot nilainya bagaimana, kemudian esai teori pemahaman tentang analisis teori itu 15%, kemudian presentasi kelompok atau tugas kelompok itu 15%, kemudian analisis kasus terhadap fenomena-fenomena politik lokal itu sebanyak 10%, kemudian ujian tengah semester bobot penilaian itu 20%. Kemudian yang paling terakhir itu ujian akhir semester sebanyak 20%, bagaimana evaluasi komprehensif terhadap mata kuliah yang diberikan. Kemudian selanjutnya kami akan memperlihatkan video pembelajaran mata kuliah demokrasi dan politik lokal ini di ruang kelas. Selamat menyaksikan video kami berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas materi perkuliahan dari mata kuliah demokrasi dan politik lokal, yang mana pembahasannya di pertemuan itu adalah tantangan demokratisasi di tingkat lokal. Jadi bagaimana teman-teman bisa harapan dari tema ini, bagaimana mahasiswa bisa mengidentifikasi tantangan demokratisasi lokal. Jadi tujuan pembelajaran yang paling pertama itu bagaimana memahami hambatan struktural dalam proses demokrasi lokal. Kemudian menganalisis peran elit dalam demokratisasi. Kemudian bagaimana teman-teman bisa mengevaluasi kultur politik demokrasi di tingkat lokal. Kemudian mengidentifikasi pentingnya institusi dalam konsolidasi demokrasi lokal. Jadi secara umum demokrasi lokal adalah bagaimana proses transformasi sistem politik di daerah dan tidak demokrasisnya satu sistem yang bagaimana melihat bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, akuntabilitas dan pemerintahan yang lebih baik. Jadi oke ya. Itu harapannya dari mata kuliah ini atau materi ini. Kemudian apa sih hambatan dan tantangan dari demokratisasi lokal? Yang pertama manifestasi oligarki lokal. Apa itu oligarki? Oligarki itu kelompok-kelompok pemodal yang punya modal bagaimana caranya mempengaruhi kekuasaan. Jadi dia memanfaatkan modalnya guna bagaimana mempengaruhi siapa yang berkuasa, bagaimana arah kebijakan dari kekuasaan itu pada level lokal. Ciri-cirinya seperti apa? Jadi manifestasi oligarki lokal itu ciri-cirinya, identifikasinya itu variabel pertama itu dinasti politik. Bagaimana selalu oligarki itu di tingkat lokal mendukung dinasti politik, di mana dominasi keluarga dalam proses politik. Jadi dinasti politik itu bahasa reformasi itu nepotisme. Bagaimana melibatkan keluarga, klan, relasi pribadi guna mementingkan keluarganya, dari istri ke anak, dari suami ke istri, saudara dan lain-lain. Kemudian suksesi kekuasaan ciri-cirinya suksesi kekuasaan antar generasi. Kan di Indonesia kita selalu melihat bagaimana ciri-ciri dinasti politik.
setelah bapaknya anaknya, setelah anaknya cucunya lagi, cucunya ponakannya dan lain-lain. Itu ciri. Kemudian bagaimana dinasti oligarki, dinasti politik itu mengontrol partai politik. Kita bisa lihat ciri-cirinya, faktualnya di Indonesia hari ini, bagaimana pengaruh dinasti politik baik pada tingkat nasional dan level lokal. Kemudian berikutnya bagaimana manifestasi oligarki di tingkat lokal itu, ciri-cirinya itu kekuasaan ekonomi. Jadi faktor ekonomi yang mempengaruhi kekuasaan atau politik. Nanti ada berikutnya ada mata kuliah politik ekonomi atau ekonomi politik. Jadi mana ciri-cirinya pengusaha yang menguasai politik. Salah satu tantangan demokrasi lokal kita hari ini dihadapkan oleh bagaimana demokrasi yang berbiaya mahal, kos politik yang mahal, sehingga yang bisa berkontestasi itu pada level baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional itu pengusaha-pengusaha saja, atau yang orang-orang yang didukung oleh pengusaha. Nggak usah jauh-jauh, di Sultra gubernur yang terpilih itu pengusaha tambang, mayoritas yang terpilih di Sultra ada afiliasi politiknya dengan tambang, pengusaha kan. Kemudian speaking behavioral, rental seeking behavioral. Jadi bagaimana perilaku itu dipengaruhi oleh rente atau bagaimana perilaku itu dipengaruhi oleh modal. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika manifestasi oligarki di tingkat lokal? Yang pertama, ketimpangan ekonomi yang tinggi. Jadi salah satu tantangan demokrasi memang hari ini adalah ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi. Ada jurang kesenjangan orang kaya dan orang miskin itu banyak. Biasanya orang kaya pada level di Indonesia kan terjadi hierarki yang piramid. Orang kaya yang sedikit menguasai banyak sumber daya alam, sumber daya ekonomi, mayoritas di bawahnya itu miskin. Pada level miskin inilah kemudian yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor itu, faktor-faktor ekonomi, ketokohan dan lain-lain. Kemudian lemahnya institusi demokrasi. Apa itu institusi demokrasi? Pada level sistem politik ada namanya suprastruktur kekuasaan. Ada elemen-elemen lembaga legislatif, ada elemen-elemen lembaga yudikatif. Hari ini kita jumpai lembaga legislatif, DPR di tingkat pusat, di level DPRD di level provinsi, di level BPD di tingkat desa, itu tidak berjalan fungsinya. Apa fungsinya lembaga institusi demokrasi? DPR berfungsi mengawasi eksekutif. Dia memberikan kritik, mengontrol, check and balance, memberikan kontrol dan mengkritik, memberikan masukan kepada lembaga eksekutif. Hari ini kita melihat di level desa, berfungsi tidak BPD-nya? Di level DPR kota, kabupaten, berfungsi tidak? Minimal fungsi kritik dan pengawasannya. Di level provinsi berfungsi tidak? Contoh, di level kabupaten, anggota DPR bisa mengkritik pelayanan publik. Kenapa pelayanan publik yang dilaksanakan eksekutif, jasa pendidikan, sekolah, kesehatan, berfungsi tidak? Anggota dewan mengkritik tidak? Belum lagi elemen-elemen sosial lainnya, kelompok-kelompok non-government, NGO, ormas, dan lain-lain. Itu yang menjadi masalah. Kemudian budaya politik patrimonial. Jadi kita memang diwarisi oleh budaya politik patrimonial yang dimana warisan masa lalu. Suku kita memang pada tradisi kerajaan, tradisi adat yang memang cenderung patrimonial. Kemudian fragmentasi masyarakat sipil. Kita di Indonesia di level lokal, apalagi level-level kota Kendari, dihadapkan dengan berbagai macam suku, agama, dan ras. Itu menjadi salah satu tantangan demokrasi pada level lokal, penyebab-penyebabnya. Kemudian bagaimana polarisasi dan fragmentasi masyarakat itu terjadi? Apa sumber-sumber polarisasi? Yang pertama, identitas primordial. Identitas, etnisitas, dan ras. Etnisitas itu suku. Secara faktual, secara empiris,
kita berbagai macam suku, ras, dan itu tidak bisa, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak juga. Kemudian agama dan kepercayaan di Indonesia tumbuh subur berbagai agama dan kepercayaan. Level agama ada 5, bahkan 6 sekarang. Konghucu ada, bahkan Yahudi juga ada, kan? Cuma secara pengakuan resmi dari negara cuma 5 agama yang diakui. Tapi pada level praktek sosialnya agama beragam. Ada bahkan yang ateis. Kemudian ketimpangan sosial ekonomi. Ada gap antara yang kaya dan miskin. Di Indonesia, di Sultra terjadi gap yang paling besar antara pemodal orang-orang kaya itu dan orang miskin itu sangat terjadi. Orang kita lihat di rumahnya bisa sampai 5 mobil kendaraan, di satu sisi orang kelaparan. Kan ada gap, bahkan lebih banyak orang yang susah. Apa ciri-cirinya? Angka stunting tinggi. Tuh? Tingginya angka stunting, politik, gentong babi, makan siang gratis dan lain-lain, itu bagian dari ada gap-gap yang mempengaruhi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kemudian akses terhadap sumber daya. Pusat orang-orang perusahaan itu mampu mengintervensi kekuasaan, mampu mempengaruhi supaya sumber daya itu dia kuasai. Sementara mayoritas daerah itu susah. Bahkan tanah-tanah garapannya bisa diklaim oleh perusahaan. Ini menjadi problem sosial yang ada di masyarakat. Kemudian mobilitas sosial yang terbatas. Orang-orang lokal itu aksesnya keluar susah. Karena butuh dorongan ekonomi, kan? Butuh dorongan, butuh support ekonomi, biaya dan lain-lain. Kemudian apa yang mempengaruhi yang ketiga, apa yang mempengaruhi polarisasi itu ideologi dan nilai, pandangan tentang politik, perbedaan pandangan politik. Ada masyarakat yang berpikir rasional, ada yang pandangan masyarakat yang punya pandangan sosiologis yang lebih dominan, ada pandangan masyarakat yang lebih tradisional. Ini kemudian mempengaruhi cara pandang dan menimbulkan polarisasi politik dan ekonomi. Kemudian konflik nilai. Orang-orang tradisional yang berpikir tradisional, masyarakat marginal, daerah, lokal, sangat dipengaruhi nilai-nilai tradisional. Sementara ada juga orang yang berpikir modern, orang-orang tingkat punya pendidikan yang lebih tinggi, kemudian di daerah pulang di kampung. Kemudian terjadi fraksi atau polarisasi yang mempengaruhi ini. Jadi level nilai yang ada dalam dirinya. Makanya ini yang kadang memperkeruh suasana ketika itu lebih didominankan. Kemudian ada aspek ideologi sekularisme dan fundamentalis. Orang-orang sekularis itu lebih berpikir bebas, terbuka, sementara kelompok-kelompok fundamentalis itu lebih tertanam nilai-nilai sesuai moral dan ideologi dalam satu keyakinan. Oke. Kemudian manifestasi polarisasi itu konflik sosial terbuka, segregasi spasial, echo chamber dalam media, intoleran terhadap perbedaan. Ini yang mesti kita hindari. Kemudian berikutnya dampak media sosial. Perkembangan media sosial hari ini mempengaruhi polarisasi masyarakat, berpengaruh secara demokrasi di level lokal. Munculnya platform-platform media sosial, lahirlah buzzer dan follower, kan? Yang haters dan likers. Demokrasi. Jadi apa dampak media sosial itu? Pisau bermata dua. Bisa berakses positif, bisa berakses negatif. Ciri-cirinya yaitu demokrasi informasi, akses informasi lebih luas, positifnya. Partisipasi lebih mudah, suara yang lebih beragam. Orang enak sekarang, kan, no justice, no viral. Tuh? Apa yang viral, kalau persoalan hukum ketika viral di media sosial, itu gampang, kemudian menjadi perhatian publik. Kalau tidak viral, tidak menjadi perhatian publik, tidak menjadi perhatian kekuasaan. Kemudian apa yang dampak dari media sosial? Mobilisasi politik. Orang bisa mobilisasi dukungan lewat media sosial, organisasi sosial, kampanye di level grassroots, banyak kan sekarang politisi-politisi, kelompok organisasi politik menggunakan media sosial. Kemudian aktivis di dunia digital. Kita sekarang kebanyakan beraktivis, berhubungan sosial di ruang-ruang digital. Makanya sekarang ada istilah demokrasi digital.
kita menjadi warga net, orang yang sering lebih banyak berinteraksi di dunia maya. Kemudian apa manfaat positif dari media sosial? Transparansi, monitoring pemerintah, citizen journalism, masyarakat bisa memberikan berita, melempar berita ke publik, menginformasikan berita ke media sosial lebih cepat. Kemudian akuntabilitas real time, orang bisa men-tracking kegiatan pemerintah, terbuka semua akses informasi itu dampak dari media sosial dan internet. Apa dampak negatifnya? Disinformasi dan hoax. Ini menjadi tantangan. Apa penyebaran informasi palsu? Banyak orang kan manipulasi opini dan publik. Post truth, dan dalam politik ada namanya post truth. Kalau kebohongan diulang-ulang menjadi kebenaran. Bagaimana strategi mengatasi tantangan itu? Yang pertama, literasi digital. Yang paling penting teman-teman pahami, literasi digital itu sesuatu yang paling penting hari ini. Bagaimana pendidikan media pada level masyarakat. Masyarakat harus melek media, harus dia punya tingkat literasi. Sayangnya kita hari ini masyarakat yang rendah. Kita di Asia Tenggara kalau saya tidak salah itu pada level nomor 2 terbawa. Masih ada nomor 1. Apakah yang jelas tingkat literasi kita rendah. Literasi itu bukan sekedar membaca, memahami, kritis dan lain-lain. Kemudian critical thinking skill, bagaimana meningkatkan skill berpikir kritis, bahwa tidak semua informasi itu kita telah mentah-mentah. Kita harus menerima informasi itu harus pada level kritis dulu, waspada. Betulkah ini? Jangan sampai bohong. Itu yang menyebabkan orang kalau menerima informasi mentah-mentah, semua sumber apa istilahnya? Kalau video-video singkat itu, scrolling video singkat, semua jadi informasi ditelan mentah-mentah tanpa ada critical thinking yang kita filter dalam diri. Ini menjadi problem. Bagaimana kerjasama multi stakeholder? Bagaimana mahasiswa di level organisasi, individu melakukan kerjasama dengan Pak Desa, struktur pemerintahan daerah, bagaimana dengan kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok ormas, LSM, itu bekerja sama melakukan pendidikan politik dan literasi. Saya pikir itu ya. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, sebut namanya dan apa yang mau sampaikan. Baik, wakil Faisal, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi dapat menjadi hambatan struktural dalam proses demokratisasi lokal. Oke, jadi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi menjadi hambatan struktural dan demokrasi lokal karena yang pertama, kemiskinan itu menyebabkan hambatan akses informasi. Orang miskin itu susah beli kuota. Dia hanya pikirkan bagaimana caranya beli makanan pokok. Dia untuk punya HP saja, mungkin punya HP, tapi beli kuota pulsa yang bisa mengakses internet itu, sehingga informasi yang dia peroleh itu terbatas. Akses informasi yang terbatas, sehingga orang yang kurang informasi akan rendah literasi. Kemudian ketergantungan ekonomi sangat, jadi struktur kemiskinan mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi level pengetahuan dan pendidikan. Jadi orang yang miskin susah mengakses pendidikan, susah untuk mengakses kesehatan, layanan-layanan lebih sekunder. Sehingga apa yang terjadi? Kebodohan. Kemiskinan itu selalu identik beriringan dengan tingkat literasi, tingkat kebodohan masyarakat. Kemudian prioritas orang-orang level ekonomi itu masyarakat lokal sangat memprioritaskan kebutuhan primer. Itu yang menjadi sementara orang yang hanya memikirkan kebutuhan primernya, boro-boro memikirkan tentang bagaimana perkembangan politik, bagaimana literasi politik, bagaimana akses informasi itu, sementara perutnya masih lapar. Itu menjadi masalah di level lokal. Oke ya? Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Agnes. Mungkin langsung saja Kak, pertanyaan saya itu bagaimana analisis peran elit dalam proses demokratisasi lokal? Oke.
Jadi memang elit ini menjadi guru, apa istilah, tokoh yang sangat berperan dalam level lokal karena dia bisa berposisi ambivalen, dia bisa berpengaruh secara positif dan bisa berpengaruh secara negatif. Di level lokal, elit-elit yang kemudian melakukan pendidikan politik. Ketika elit-elit di level lokal itu memberikan perilaku politik yang negatif, maka masyarakat lokal di level daerah itu akan dipengaruhi oleh perilaku elit. Contoh, elit yang memberikan politik uang, masyarakat yang butuh uang akan menerima. Ketika ada elit atau patron politik yang punya perilaku politik yang positif, melakukan pendidikan politik bahwa politik uang itu musuh dari demokrasi, masyarakat paham bahwa ketika politik uang lebih dominan, maka ketika ada interaksi itu, ada kesadaran yang dibangun dari elit-elit lokal, itu akan berdampak positif bagi masyarakat lokal. Jadi tergantung elit, memang di level lokal itu sangat dipengaruhi, elit sangat berperan dalam mempengaruhi dinamika dan kultur budaya di level lokal. Gitu ya. Ada, oke, saya mau bertanya dulu untuk satu orang. Siapa namanya? Hah? Afdan. Oke, Afdan. Saya mau tanya Afdan, dari materi ini pertanyaan saya, bagaimana kultur politik paternalistik dan promiliter dapat mempengaruhi proses demokrasi lokal? Bagaimana paternalistik dan promiliter dapat mempengaruhi proses demokrasi lokal? Kira-kira apa jawabanmu? Baik, Pak. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Kultur politik paternalistik dan kemudian memberikan dampak signifikan terhadap demokrasi lokal. Dampak kultur paternalistik, ketergantungan pada figur, kedua rendahnya partisipasi kritis, tiga lemahnya kontrol sosial. Dampak kultur primordial, politik identitas, kedua fragmentasi sosial dan eksklusivitas. Oke, serasa begitu ya. Oke, mungkin sekian yang materi yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini punya manfaat dan menjadi pengetahuan bagi teman-teman, menjadi modal kognitif, dan tetap mengevaluasi pembelajaran, mengulang-ulang materi, melakukan pembelajaran secara mandiri di luar kelas, dan bermanfaat bagi teman-teman dalam proses perkuliahan dan kehidupan sosial politiknya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video pembelajaran kami tampilkan. Saya Andi Awaludin Ma'ruf, pengampu dosen demokrasi dan politik lokal, mengucapkan banyak terima kasih. Kami mengakhiri video ini dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.